Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap banyak faktor penyebab polusi udara di Jakarta saat ini, baik bersifat alami maupun tidak alami. Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta dan disusul oleh industri. Ujar Direktur Pengadilan Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lukmi Purwandari dalam keterangan tertulis, dikutip pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Lukmi menegaskan polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Ia mengatakan citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara dari PLTU adalah hoax. Lukmi menilai ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara yang saat ini sedang menyelimuti Jakarta. Hal senada disampaikan oleh pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah yang mengatakan bahwa masalah pembakaran sampah menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Trubus pun meminta Pemprov DKI Jakarta serius mencegah aktivitas pembakaran sampah ini. Pembakaran sampah juga berkontribusi polusi. Sayangnya nggak ada penanganan juga ke tingkat RT RW karena di kampung-kampung, kata Trubus kepada wartawan pada hari Rabu 23 Agustus 2023. Trubus meminta Pemprov DKI dan Pemda di sekitarnya mengedukasi masyarakat agar tak melakukan pembakaran sampah. Selain itu, pengelola tempat pembuangan sampah juga harus dilarang membakar sampah. Di sisi lain, Trubus mendorong Pemda DKI Jakarta menerapkan uji emisi untuk mencegah polusi udara. Menurutnya, pelaksanaan uji emisi belum dilakukan secara serius, padahal sudah ada aturan hukumnya. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 55 Jakarta, Ibu Aprilia. Selamat pagi kepada Ibu Aprilia. Pagi. Sebelumnya saya sangat amat berterima kasih kepada Ibu Aprilia yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di studio pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu Aprilia? Alhamdulillah baik. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait polusi udara di Jakarta saat ini. Tentunya polusi udara itu kan sangat mengganggu ya bagi pelajar sekarang. Iya. Nah, menurut Ibu itu dampak polusi bagi daerah sekitaran Jakarta yang tentunya berdampak besar bagi pelajar itu? Sebenarnya ya menurut saya itu dampak yang paling parah itu ketika anak udah mengidap ISPA, infeksi pernapasan akut. Tapi alhamdulillahnya nggak ada. Cuman saya melihat anak-anak sekarang banyak yang mengidap batuk dan pilek. Semakin hari semakin banyak yang mengidap. Berarti itu dampaknya kalau batuk pilek ya? Alhamdulillah nggak ada ISPA, tapi tetap aja. Oke, selanjutnya itu penanganan apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah? Kami pihak sekolah dengan mengatasi polusi ini menanami tanaman di samping pintu kelas. Jadi setiap kelas itu ada tanamannya. Dan karena menurut saya itu kurang efektif juga, akhirnya kami mengimbau kepada anak murid untuk memakai masker setiap harinya biar kita mengurangi dampak dari batuk pileknya itu. Oke, dan tadi kan kita ngomongin dampak sama penanganannya nih. Nah, kalau menurut Ibu Aprilia, penyebab polusi udara Jakarta itu karena apa? Menurut saya, karena kan banyak kita tuh pulang kerja, pulang sekolah, pasti kan kita naik kendaraan, entah itu bermotor, bermobil, segala macam. Cuman bukan itu saja, banyak kendaraan besar seperti trailer segala macam itu juga termasuk dampak besar, penyebab besarnya polusi. 44%-nya adalah disebabkan oleh kendaraan. Oke, jadi itu jawaban dari Ibu Aprilia ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Ibu Aprilia yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dan hadir di studio pada pagi hari ini. Tetap semangat jadi kepala sekolah dan tetap semangat dalam mendidik anak muridnya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Aprilia. Oke, narasumber selanjutnya adalah Bapak Wali Kota Jakarta Utara, yaitu Bapak Sanjaya. Selamat pagi Bapak Sanjaya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Bagaimana kabar Bapak? Oh, baik sekali kabar saya, alhamdulillah. Izin menanyakan beberapa hal mengenai polusi udara di Jakarta. Saat ini polusi udara di Jakarta sedang hangat dibicarakan.
Menurut Bapak, apa dampak polusi bagi daerah sekitaran Jakarta? Kalau itu menurut saya tuh buruk banget ya, sungguh negatif karena itu bisa dampak ke kesehatan dan juga ke masyarakat sekitar Jakarta, apalagi ke alamnya, kan kebanyakan karbon dioksida dan polusi dari udara tersebut dari kendaraan, asap kendaraan. Menurut saya seperti itu. Lalu selanjutnya, apa penanganan yang telah dilakukan oleh wali kota sendiri? Kita tanam banyak pohon di sekitaran Jakarta dan juga kita sudah mengimbaukan masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan mereka pribadi mereka dengan menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta dan MRT. Setelah dampak dan penanganan, tentunya kita harus tahu penyebabnya dong. Kalau menurut Bapak sendiri, itu penyebab polusi udara di Jakarta itu karena apa? Oh, penyebab polusi itu banyak ya, seperti pabrik, ke Jakarta itu banyak pabrik, dan juga asap kendaraan di sekitaran Jakarta. Seperti itu saja. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Sanjaya yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Maaf telah mengganggu waktunya, selamat kembali bertugas dan tetap semangat. Ya, sama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rafifah Abida, yang saat ini sedang berada di lapangan. Terima kasih kepada Vina yang berada di studio. Di sini saya ingin melaporkan kondisi Jakarta hari ini. Dan saya juga bersama dua narasumber di samping saya, yaitu Bapak dan Ibu siapa? Kira-kira apa aja sih dampak? Mungkin kalau dampak untuk kegiatan sehari-hari Dan kira-kira apa sudah kalau mengurangi sih lebih kayak mengurangi lebih menggunakan kompos transportasi umum dan mengurangi tanaman-tanaman kecil itu bisa Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk saat ini saya Rafifah Abida melaporkan dan saya kembalikan kepada kami yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih Rafifah Abidah atas informasi yang telah disampaikan. Selama 3 bulan terakhir, sejumlah riset menyatakan setiap periode Juni sampai Agustus atau saat musim kemarau angin muson timur bertiup, risiko kualitas udara yang buruk lebih tinggi dari periode yang lain. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak 2018 hingga 2023 menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat, terutama di pertengahan tahun. Polusi udara ditambah musim kemarau menjadi momok bagi warga yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya.